Tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa atas nafas hidup hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kiranya pertobatan kami membawa kekuatan bagi kami untuk hidup lebih terang lagi, lebih sehat lagi, lebih kuat lagi dalam iman dan percaya kami kepada Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, Maha Kasih. Terpujilah Engkau Bapa dalam kemuliaan anak-Mu dan juga kasih Roh Kudus yang menerangi hati dan jiwa kami selalu. Biarlah pertobatan akan selalu menjalar ke seluruh bumi ini dan semua orang akan menerima kasih karunia, menerima terang dan tahu bahwa makna hidup ini sesungguhnya apa dalam setiap orang. Karena itu kami patut bersyukur, beribadah, memuji, menyembah Engkau dan hidup dalam kebaikan, bekerja dengan sungguh-sungguh hati hanya demi semata-mata untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, karena Kau yang berikan kami kehidupan dan napas sehingga kami boleh bergerak. Terima kasih Bapa di surga dalam kebaikan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada siang jalan sore ini terambil dari Mazmur 20 ayat 1 hingga dengan ayat 10 dengan perikop doa mohon kemenangan bagi Raja yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Elohim kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Elohim kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memelihara kehidupan kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Karena segala apa yang diandalkan dunia ini tidak berarti apa-apa. Sekalipun menumpuk harta dan kekayaan yang berlebih, bahkan setumpuk dunia pun, tidak akan bisa menyelamatkan mereka ketika murka-Mu menimpa. Ketika semua orang dilanda badai bencana, apa yang bisa dibanggakan dari semuanya kecuali Engkau saja tempat perlindungan. Satu-satunya kehidupan yang memelihara kami adalah Engkau sendiri. Karena Engkau yang berkuasa atas segala hal di dunia ini. Engkau yang berkuasa atas bumi, surga, dan segala ciptaan-Mu. Karena itu Tuhan, tidaklah lain yang kami cari kecuali perkenanan-Mu dan rahmat kasih karunia-Mu, dan juga pertobatan kami terimalah setiap hari. Karena bagi kami tidaklah lebih bahagia kami jika kami diterima di sisi-Mu dan mendapat kasih karunia-Mu, yaitu keselamatan, baik tubuh, jiwa, roh kami, baik segala apa yang kami miliki. Karena bagi kami tiadalah lebih penting hidup ini kecuali keselamatan dari-Mu yang bisa membawa kami kepada kemenangan, pembaharuan budi setiap hari dalam kasih karunia Bapa, dalam perkenanan Roh Kudus, setiap hari memberikan kami waktu dan kesempatan untuk hidup lebih baik, bertobat, dan juga menjaga kekudusan iman dan percaya. Supaya kami hidup damai dengan semua orang, supaya kami saling mengasihi kepada semua orang, supaya kami tetap tersenyum sekalipun penderitaan melanda, supaya kami tetap bahagia memikul salib, supaya kami tetap setia dalam iman dan percaya kepada pencipta kami, yaitu Sang Kreator tertinggi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini. Saudara-saudaraku, ingat apa yang aku sering katakan. Tuhan Yesus mengasihi Anda tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus tidak pernah membenci Anda, hanya Anda menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka karena itu saya berkata terus kepada Anda semua, bertobatlah, carilah Tuhan Yesus Kristus selama Dia berkenan ditemui. Selama Anda masih hidup di dunia, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbagai bahasa bisa dipakai. Apakah namanya Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, karena di setiap negara nama Yesus Kristus itu berbeda. Dalam artian itu adalah terjemahan.
mau dia namanya Yeshua HaMasiah, mau namanya Isa Al-Masih, mau namanya Yesus Kristus. Asalkan Anda benar-benar percaya bahwa dia datang dari surga, dia adalah Mesias yang datang ke bumi, dia adalah juru selamat manusia, dia adalah terang itu, dia adalah Roh Kudus yang memberikan kita nama yang diberikan Bapa untuk kita semua mengenal dia, siapa Elohim kita sesungguhnya, sehingga kita dapat mengerti kasih-Nya. Dan keselamatannya dari Tuhan Yesus Kristus itu berbeda dari yang diberikan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jangan dulu menghujat, carilah dulu kebenaran. Jangan dulu membenci selama Anda belum bertemu dia secara pribadi. Jangan dulu tidak percaya selama Anda masih belum mengenal dia. Jangan dulu membenci, tidak percaya ataupun menolak dia. Karena selama masih ada roh antikristus di dalam diri Anda tidak akan bisa melihat terang itu. Karena itu aku berdoa bagi semua orang di seluruh muka bumi ini, carilah dahulu, dapatkan sehingga Anda benar-benar mengenal dia. Jangan takut, karena dia lemah lembut, murah hati, mengasihi. Dan juga ketika badai bencana datang kepada Anda di dalam setiap lini hidup Anda, maka serulah nama Tuhan Yesus Kristus, atau di berbagai negara dengan nama yang berbeda, tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, yang datang dari surga, Mesias yang hidup. Percayalah, karena selama kita masih hidup di dunia, Tuhan itu ada. Dia melihat dan mencatat semuanya. Kecanggihan teknologi di dunia ini tidak bisa melebihi kecanggihan teknologi yang ada di surga. Karena dia dapat melihat sekejap mata apa yang kita buat. Dia bisa memurkai kita dengan orang-orang yang juga tidak mau percaya, orang-orang yang masih membenci, menghujat dia, dengan orang-orang yang menajiskan namanya, menghujat namanya, padahal dia hidup dan melihat semua kelakuan kita. Kita semua yang percaya tetaplah setia berdoa, pikulah salib kita, dan jangan takut akan dunia ini. Kita adalah tentara-tentara Kristus yang berperang melawan kejahatan, roh-roh jahat di udara, roh-roh para antikristus, orang-orang jahat, dan roh-roh penyihir dunia ini yang membuat kita lupa akan dia. Dan memegang teguh janjinya bahwa dia akan selalu memegang kita. Sekalipun dunia ini bergoncang, langit dan bumi hancur, tetapi langit yang bumi yang baru akan diberikannya kepada kita. Karena dia adalah Raja kemuliaan yang akan membawa kerajaan baru ke dunia ini, yaitu Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Karena setiap Anda itu harusnya yakin bahwa setiap orang yang pernah punya pengalaman pribadi, orang yang bernubuat, orang yang kesaksian tentang Yesus Kristus yang benar-benar menyelamatkan, mengasihi tanpa membayar. Ingat saudara, tanpa membayar. Tuhan Yesus tidak menuntut uang dari Anda. Tuhan Yesus tidak menuntut pembayaran. Dia hanya menuntut hati dan jiwa kita yang berserah penuh padanya. Karena itu selama Tuhan Yesus Kristus ada di hidup Anda, orang-orang yang memberitakan Injil tanpa meminta bayaran, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang benar-benar bekerja di pelayanan Kristus. Karena Kristus membayar kita dengan darahnya yang mahal tanpa menuntut bayaran. Karena itu lakukanlah pekerjaan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Berbuatlah kasih tanpa menuntut bayaran. Karena bayaran yang tertinggi dari Sang Bapa adalah nanti kita akan melihat upah kita dari Dia yang memberikannya. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus itu kaya raya, melebihi kekayaan seorang triliuner, bilioner, siapapun di dunia ini. Karena Dia yang memberikan kita nafas yang tidak terbeli oleh siapapun, karena Dia yang berkuasa atas bumi, surga, dan semua planet-planet yang diciptakannya. Kepada para ateis, para ilmuwan, dan seluruh dunia ini, ingat, Anda itu suatu saat akan mati, dan roh Anda, hidup Anda itu ada yang punya, ada yang menciptakannya. Anda semua di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Anda semua harusnya percaya kepada Dia. Anda bisa menyelidiki semua yang diciptakan, silahkan. Tuhan tidak pernah marah, tetapi jangan mencapai ranah kemuliaannya, ranah di mana Dia sendiri yang punya kuasa atas itu, yaitu kemuliaannya, yaitu Dia yang mempunyai suatu ruang maha kudus yang tertinggi yang tidak boleh kita sentuh. Karena dengan itu kita akan tahu siapa pencipta kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. God bless you all. Bapa, terpujilah namamu untuk selamanya.
buat kami yang percaya maupun tidak percaya, karena kemuliaan-Mu besar bagi seluruh bumi ini, sehingga satu saja planet yang Kau ciptakan yaitu matahari bisa menyinari seluruh dunia ini. Satu saja bulan untuk malam hari bisa menyinari seluruh dunia ini dengan terang. Karena itu satu saja sesembahan dunia ini, jika dia menyembah Allah yang benar, Elohim yang kudus, yaitu Sang Raja Damai dari surga. Dalam kemuliaannya semua orang berseru pasti diselamatkan. Tetapi sembahlah Allah yang benar, bukan Allah yang tidak dikenal, yang tidak bisa menyelamatkan, yang tidak mau berkorban, yang juga tidak mau mengasihi, tetapi sering melakukan kejahatan penumpahan darah. Karena itu saudara-saudara, kenallah Tuhan Yesus Kristus selama Dia berkenan ditemui selama Anda masih hidup di dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all. Amin. Jangan lupa subscribe, karena dengan Anda subscribe, aku selalu mendoakan para subscriberku dalam doa malamku bagi semua orang di seluruh muka bumi ini. Karena ketika aku bertobat, Anda bertobat, kita semua bertobat, dan kita mencari Allah yang benar, Allah yang mengasihi, Allah yang memberikan kepada kita upah yang besar di sorga, Allah yang benar-benar menyediakan sorga, bukan sorga yang penuh dengan kenajisan, tetapi sorga yang benar-benar untuk kehidupan yang baru, pembaharuan baru, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan juga semua orang hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Karena ketika Anda tahu siapa yang saya sembah itu, terangnya itu akan membuat Anda bisa mati. God bless you all. Saya bukan mengancam, tetapi saya sendiri sudah melihat, merasakan, dan membuktikannya. Karena saya belum banyak kesaksian tentang Kristus Yesus, tentang Roh Kudus yang benar-benar saya alami. Karena itu membuat Anda akan mungkin Anda membenci atau percaya, tetapi pada saatnya nanti ada waktunya Tuhan akan menjamah Anda secara pribadi. God bless you all. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin.